Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Kamandanu dan Sakawuni ketika tengah mengadakan pertarungan melawan bala tentara Tartar yang dipimpin oleh perwira Wupin lengah. Mereka berdua roboh terkena serangan jarum-jarum beracun yang dilemparkan perwira Wupin. Perwira Wupin segera memerintahkan agar mereka berdua segera dibawa naik ke atas perahu. Arya Kamandanu dan Sakawuni masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Apakah jarum-jarum beracun yang kau lemparkan tidak berbahaya, perwira Wupin? Tidak, Tuan Panglima. Jarum-jarum rahasia beracun itu tidak membunuh. Sebentar lagi mereka akan sadarkan diri. Mereka adalah pendekar-pendekar yang tangguh dan berani. Aku sama sekali tidak menduga bahwa di negeri yang bernama Tanah Jawa ini banyak sekali pendekar-pendekar tangguh dan berani. Mereka ini adalah musuh-musuh kita, Tuan Panglima. Mengapa mereka tidak kita binasakan saja? Ada yang ingin kubicarakan dengan orang yang bernama Arya Kamandanu ini. Kau tidak perlu ikut campur dalam urusanku, perwira Wupin. Maafkan saya, Tuan Panglima. Apa yang akan kubicarakan dengan orang ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perang yang baru saja terjadi. Kami akan membicarakan soal yang lain. Lihat, Tuan Panglima. Nampaknya orang yang bernama Arya Kamandanu itu sudah sadarkan dirinya kembali. Lihat, tubuhnya mulai bergerak-gerak. Kau tinggalkan dulu perahu ini, perwira Wupin. Kau tunggu saja di luar bersama teman-temanmu yang lain. Aku akan bicara empat mata dengan orang ini. Baik, Tuan Panglima. Arya Kamandanu merasakan lengannya seperti kesemutan, dan di bagian rusuknya terasa kaku. Semula dia tidak bisa melihat apa-apa. Pandangannya gelap, tapi lama-kelamaan pandangannya sedikit demi sedikit berubah menjadi terang. Kemudian setelah matanya kembali pulih seperti sedia kala, dia dapat melihat sesosok tubuh seorang laki-laki yang berdiri membelakanginya. Sebuah cahaya pelita bergantung pada dinding perahu. Sinar pelita yang tergoyang-goyang oleh angin malam itu membuat bayangan laki-laki seperti bukan manusia sewajarnya, melainkan sesosok bayangan dari balik kehidupan yang lain. Tiba-tiba Arya Kamandanu terkejut sekali. Pedang naga puspa tidak ada lagi di pinggangnya. Tuan tidak usah khawatir. Bukankah Tuan mencari pedang ini? Siapakah Tuan? Hati-hati Tuan. Hati-hati dengan senjata itu. Senjata itu sangat berbahaya. Saya adalah Panglima Kausi. Saya adalah salah satu di antara 3 pimpinan pasukan tentara Tartar yang datang ke Tanah Jawa ini. Saya harap Tuan mau segera mengembalikan benda itu pada saya. Tuan tidak perlu takut. Saya tidak akan merampas pedang ini. Nah, terimalah. Saya kembalikan pedang Tuan. Terima kasih Tuan Panglima. Saya hanya ingin melihat senjata yang ampuh, yang ternyata sekarang berada di tangan Tuan. Nampaknya Tuan Panglima sangat menaruh perhatian terhadap pedang ini. Kalau tidak salah, pedang ini bernama Naga Puspa. Dari mana Tuan Panglima tahu nama pedang ini? Sepertinya saya tidak pernah mengatakan kepada siapapun. Tuan Kamandanu, saya tahu sejarah pembuatan pedang yang sekarang berada di tangan Tuan. Pedang itu diciptakan bukan di negeri Tuan, melainkan di negeri kami, daratan Mongolia.
Kalau begitu, tentu Tuan Panglima kenal siapa pencipta pedang ini. Dia bernama Tuan Ranubaya. Guru. Iya, memang benar. Pedang naga puspa ini adalah ciptaan guru saya, Tuan Panglima. Jadi Tuan Ranubaya adalah guru Tuan? Benar, Tuan Panglima. Paman Ranubaya adalah guru pribadi saya. Saya banyak belajar tentang bermacam-macam hal dari beliau. Tapi nasib telah memisahkan saya dengan beliau. Barangkali Tuan Panglima dapat memberikan sedikit keterangan mengenai keadaan beliau sekarang ini. Saya menyesal sekali, Tuan Komandan. Saya sudah berusaha, tapi saya telah gagal. Saya tidak bisa menyelamatkan jiwa Tuan Ranubaya dari Alguju. Maksud Tuan Panglima? Setelah membuat pedang naga puspa, Tuan Ranubaya berusaha melarikan diri dari istana dengan dibantu oleh 2 orang pendekar bangsa kami. Tapi Tuan Ranubaya terluka, sehingga beliau tertangkap kembali. Kaisar kami tidak dapat memberikan pengampunan. Hal itu karena Kaisar didesak oleh orang-orang di sekeliling beliau. Tuan Ranubaya digiring ke tempat Alguju. Ya, rupanya guru Tuan Kamandanu telah mengakhiri hidupnya di negeri kami. Di negeri yang sangat jauh dari negerinya sendiri. Paman Ranubaya. Paman Ranubaya. Kasihan nasibmu, Paman. Maya pada. Maya artinya semua. Dan pada artinya bumi atau tempat untuk berpijak. Jadi sebenarnya kita hidup di tengah-tengah suatu dunia yang semu. Dunia yang sama sekali tidak mengandung kenyataan. Karena semua serba berubah dalam setiap saat. Tidak ada yang langgeng. Tidak ada yang mempunyai kekuatan keabadian. Paman Ranubaya tiba-tiba saja terbuang jauh ke negeri seberang dan wafat di sana. Sementara pendekar Lo sebaliknya untuk menolong salah seorang rakyat kami yang terlantar di negeri Tuan. Tuan sungguh seorang pendekar yang berbudi luhur. Saya sangat mengagumi Tuan. Tuan Panglima jangan terlalu memuji-muji saya. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Saya tidak memuji Tuan. Memang sesungguhnya lah, Tuan adalah seorang pendekar yang berbudi mulia. Panglima Kausing yang terbuka. Baiklah. Saya kira sudah cukup. Saya tidak bisa lama-lama tinggal di tempat ini, Tuan Kamandanu. Saya harus segera bergabung dengan teman-teman saya di Pantai Tuban. Barangkali besok kami sudah akan bertolak kembali ke negeri Mongolia. Sekali lagi terima kasih atas sikap Tuan dan ketulusan hati Tuan terhadap kami. Selamat jalan, Tuan Panglima Kausing. Mudah-mudahan setelah Majapahit menjadi sebuah kerajaan nantinya, Tuan dan Nona dapat menjadi pemimpin yang baik yang dicintai oleh rakyat. Mereka kemudian bersalam-salaman. Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian meloncat ke tepian sungai. Sementara Panglima Kausing menyuruh perwira Wupin mengumpulkan anak buahnya. Arya Kamandanu dan Sakawuni berdiri di pinggiran sungai, melihat perahu jung berwarna keemasan dan berhiaskan lambang kebudayaan bangsa Mongol itu bergerak perlahan-lahan meninggalkan tepian sungai. Panglima Kausing melampaikan tangannya. Arya Kamandanu dan Sakawuni membalas melampaikan tangannya dengan penuh rasa keharuan. Perahu penuh hiasan warna-warni dan di bagian depannya dibentuk seperti kepala sebuah naga itu terguncang-guncang oleh riak air sungai. Cahaya pelita yang terpanjang di bagian belakang geladak semakin lama semakin mengecil. Arya Kamandanu dan Sakawuni terus memandangi perahu jung hingga lenyap di kelokan sungai. Entahlah Sakawuni, baru pertama kali ini aku ikut berperang. Entahlah, begitu perang ini sudah selesai, tiba-tiba hatiku menjadi sedih. Aku tidak tahu mengapa ribuan manusia saling membunuh seperti binatang buas di tengah hutan belantara. Aku pernah mendengar orang-orang tua berkata, para cerdik pandai memberikan nasihat agar supaya kita hidup saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu demi keselamatan umat manusia. Tapi mengapa tiba-tiba nasihat itu sama sekali tidak ada artinya begitu bencana perang terjadi? Aku tidak bisa melihat lagi sinar kasih sayang. Aku tidak bisa melihat lagi sinar kebijaksanaan di tengah medan peperangan. Iya, memang.
Perang memisahkan hubungan batin manusia. Aku juga baru mengalaminya sekarang ini. Manusia yang tidak saling mengenal sebelumnya, yang tidak pernah tahu secara persis duduk perkaranya, saling membunuh tanpa ampun. Ya, kadangkala aku berpikir bahwa perang hanyalah pekerjaan orang-orang yang kurang waras. Iya. Kalau saja semua orang mempunyai watak seperti Panglima Kausi, mempunyai pandangan yang luas dan mendalam seperti Panglima Kausi, kukira negara yang satu dan negara yang lain tidak perlu menyelesaikan pertikaian dengan perang. Tapi sudahlah, itu bukan urusan kita, Sakauni. Iya. Sekarang ini kita sudah dikukuhkan menjadi prajurit Majapahit. Kita tidak perlu berpikir terlalu jauh dan jelimet. Sekarang marilah kita kembali ke Istana Kediri. Kita harus mencari kuda-kuda kita yang tertinggal di sekitar tempat ini, Kamandanu. Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian melompat ke dalam gelap. Tak lama kemudian mereka pun sudah mendapatkan kuda-kuda mereka yang berkeliaran di bawah pohon di tepian tebing-tebing sungai. Mereka segera melompat ke punggung-punggung kudanya masing-masing. Dan selanjutnya mereka berkuda meninggalkan tepian sungai Brantas. Arya Kamandanu dan Sakawuni melompat dari punggung kudanya masing-masing. Dan mereka melihat fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai